Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program Magister Administrasi Publik, dalam kesempatan ini saya akan membukakan mata kuliah yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik. Adapun sub-pokok bahasan yang akan kita kembangkan atau kita bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan permasalahan kebijakan publik. Baik, khususnya mahasiswa semester 3 Magister Administrasi Publik maupun mahasiswa semester 1 dan 2 dan 4, saya kira kita akan mendapatkan beberapa wawasan yang lebih luas dengan menghadirkan narasumber yang fokus dalam bidangnya, yaitu Profesor Dr. Budiman Rusli. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan Ketua Program Administrasi Publik di Pascasarjana. Baiklah, Prof, selamat datang di Universitas Terbuka dalam acara perkuliahan ini. Terima kasih Pak Dr. Sofyan. Baik, mungkin pertama kita akan membahas beberapa pokok bahasan, Prof, di antaranya berkaitan dengan konsep kebijakan publik dan beberapa contohnya, serta produk dan contoh analisis kebijakan, dan terakhir mengenai analisis kebijakan proses kebijakan itu sendiri. Baik, mungkin Prof, mungkin bagaimana menurut pendapat Prof, atau mungkin ada hal yang bersifat konseptual dari pakar lain berkaitan dengan konsep analisis kebijakan itu sendiri. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Dr. Sofyan, mahasiswa program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang saya cintai dan saya banggakan, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Dr. Sofyan tentang konsep analisis kebijakan. Banyak pakar telah menyampaikannya. Khusus dalam materi ini saya akan merujuk kepada dua pendapat, yaitu yang pertama dari William Endan. William Endan mengatakan bahwa yang disebut atau dimaksud dengan policy analysis itu adalah activity of creating knowledge of and in public policy making, yaitu sebuah kreativitas di dalam mengamati kebijakan-kebijakan publik yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang baik. Sehingga inti dari policy analysis itu adalah sebuah advice, sebuah saran. Sebagaimana pendapat dari William Endan, Weimer, dan Finning mengatakan bahwa policy analysis is client-oriented advice relevant to public process. Jadi maksudnya adalah dilakukannya analisis kebijakan publik itu untuk memberikan saran dalam rangka perbaikan sebuah kebijakan yang perlu dirumuskan lebih baik lagi. Begitu saya kira. Baik. Mungkin bisa memberikan beberapa contoh gitu, Prof, berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh William dan maupun Weiner tersebut. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Contoh yang aktual sekarang ini misalnya begini. Pemerintah itu concern terhadap kesehatan masyarakat. Iya. Terutama kesehatan masyarakat miskin. Dulu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang disebut ASKES, asuransi kesehatan. Setelah ini diamati oleh para pakar dan para profesional di bidang itu, terlihat bahwa ASKES itu terbatas hanya kepada komunitas atau masyarakat tertentu, dalam hal ini PNS. Iya. Jadi belum menjangkau masyarakat di luar itu. Kemudian dikembangkan lagi oleh pemerintah apa yang disebut dengan program ASKESKIN, asuransi kesehatan masyarakat miskin. Dan itu memang sudah agak berkembang, merambah keluar dari PNS. Nah, tapi tetap mengandung unsur kelemahan, yaitu banyak pekerja-pekerja yang bukan PNS, atau katakanlah buruh swasta,
itu belum terjangkau. Berdasarkan analisis kebijakan, maka muncul pula di Depnaker itu sebuah kebijakan jam sostek. Mungkin Bapak sudah dengar kita semua, jaminan sosial tenaga kerja. Memang ini sudah berjalan cukup baik dan memberikan hasil sebagaimana yang diinginkan. Hanya dalam pengelolaannya, para analis kebijakan melihat ada dua lembaga terpisah mengurus satu hal yang sama. Betul, ya. Itu masalah asuransi. Ya. Oleh karena itu pada tahun 2011 timbul gagasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan analisis kebijakan para pakar, sebaiknya kedua lembaga ini disatukan, dibentuk satu lembaga khusus yang menangani masalah asuransi ini. Oh iya. Maka pada tahun 2014 tanggal 1 Januari saya kira ya, pas 1 Januari 2014 Presiden kita SBY menindaklanjuti saran-saran yang disampaikan oleh panelis kebijakan, diperkuat oleh DPR, lalu dibuat program yang kita kenal dengan BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan Sosial. Nah, ini tugasnya adalah menyatukan kepedulian terhadap kesehatan baik PNS maupun pegawai-pegawai swasta, termasuk masyarakat kelas bawah, itu masyarakat miskin, itu sekarang dalam satu lembaga pengelolaannya, yaitu yang disebut dengan BPJS. Nah, ini merupakan sebuah contoh konkret bagaimana sebuah kebijakan yang tadinya sudah dianggap baik, tapi dalam perkembangan waktu seterusnya, kan ada analis-analis kebijakan melihat adanya dua lembaga ini, sehingga jalannya kebijakan itu kurang efektif, walaupun memang produktif. Betul, ya. Oleh karena itu muncullah sebuah badan khusus yang nirlaba sifatnya, langsung di bawah pemerintah, yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oh iya. Begitu kira-kira Pak Dr. Sofyan. Hanya pengembangan, jadi saran dari kebijakan publik ini mungkin sekarang itu udah lebih meluas. Kliennya gitu yang tadi dikemukakan oleh pakar tersebut dan Prof sendiri, ini lebih berorientasi ke masyarakat yang lebih luas. Tidak ada pembedaan mungkin antara pegawai negeri, pegawai swasta, tapi semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan gitu, Prof. Betul. Baik, untuk selanjutnya dalam pokok bahas selanjutnya, bagaimana menurut Prof gitu berkaitan dengan produk dan contoh analisis kebijakan publik. Kalau Prof di sini menyebutkan ada beberapa saran dari kebijakan berkaitan dengan saran-saran dan produk dari kebijakan itu sendiri. Kira-kira gimana, Prof? Pak Dr. Sofyan, berkaitan dengan contoh produk, kita bisa melihat kebijakan itu diawali dengan undang-undang. Betul. Kemudian undang-undang sebagai payung dari kebijakan perlu ada derivasinya. Itu ada tindak lanjutnya. Betul. Karena kita sering mendengar banyak kebijakan itu hanya bagus di atas kertas. Baik, iya. Tetapi tidak bisa direalisasikan akibat dari tidak ada kebijakan-kebijakan di tingkat teknisnya. Oh iya. Nah, oleh karena itu dalam analisis kebijakan ini menyarankan agar kebijakan yang sudah ada bisa ditindaklanjuti, diperbaiki, bisa saja tidak dalam bentuk undang-undangnya, tapi berkaitan dengan peraturan pemerintahnya, misalnya aturan, ada SK menterinya, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Nah, hal-hal seperti itu akan lebih memudahkan, mengingat kalau merubah undang-undang itu prosesnya lama, betul, biayanya juga cukup besar, dan belum tentu ketika undang-undang selesai masalahnya mungkin sudah berbeda lagi. Betul, Jadi tidak pas. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Berkaitan dengan analisis kebijakan ini kan ada suatu proses gitu ya, Prof ya, dalam suatu kebijakan. Nah, bagaimana menurut pendapat Prof berkaitan dengan analisis kebijakan publik ini dalam suatu proses kebijakan itu sendiri, Prof?
Baik, terima kasih kepada Pak Sofyan. Memang benar bahwa policy analysis itu adalah sebuah proses. Saran yang dihasilkan di taraf akhir itu merupakan hasil sebuah proses yang cukup panjang. Kalau kita runut secara kontennya saja, yang pokoknya saja, policy analysis itu terdiri dari beberapa tahap. Diawali adanya public problem, masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Betul. Masalah di dalam masyarakat itu bisa masuk agenda setting atau masuk agenda pemerintah apabila benar-benar sudah menunjukkan adanya keresahan secara meluas. Jadi indikator dari public problem itu adalah kalau problem atau masalah itu sudah diperjuangkan secara bersama-sama, secara kolektif oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masalah itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Baik. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam taraf itu, maka public problem sudah berubah karakternya menjadi public interest, kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Ya. Ada sedikit perbedaan bahwa kalau masalah masyarakat itu mungkin masyarakat masih bisa menahan karena dia masih bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau sudah berupa interest atau berupa kepentingan publik, Betul. ini tidak bisa main-main lagi. Iya. Akan membuat dampak yang besar. Betul. Oleh karena itu, public interest ini harus cepat masuk agenda pemerintah karena di dalamnya pasti ada hasil analisis dari para pakar. Baik. Dari situ maka muncullah sebuah policy baru, kebijakan publik yang baru yang merupakan revisi dari kebijakan yang lama. Tapi yang jelas bahwa tidak berhenti hanya sampai kepada sebuah perumusan kebijakan baru. Yang diperlukan oleh masyarakat adalah action. Iya. Action dalam hal ini menurut konsep dari public policy perlu diturunkan menjadi public service, pelayanan publik. Nah, pelayanan publik inilah yang nantinya akan dapat memberikan problem solving, memecahkan masalah-masalah yang muncul di atas tadi, yang muncul dalam level public problem. Saya kira demikian, Pak. Baik. Dr. Sofyan. Mungkin yang dimaksud Prof itu public problem itu mungkin itu juga mengemuka dari beberapa isu-isu publik ya. Ya, betul. Yang isu-isu publik yang mungkin kalau apalagi di era reformasi atau demokratis sekarang itu kan isu publik itu kan begitu muncul dan beberapa hal tadi yang dikemukakan udah masuk ke beberapa agenda pemerintah. Betul. Dan itu memang memudahkan gitu. Nah, menurut Prof kira-kira bagaimana menganalisis gitu ya untuk faktor-faktor pendukung? Kan biasanya kebijakan ini berkaitan dengan ada yang pro dan kontra ini, Prof. Nah, kira-kira punya pendapat nggak, Prof? Ya, benar Pak Sofyan, bahwa di dalam merumuskan sebuah kebijakan baru, hasil analisis itu dihadapkan kepada apa yang disebut dengan policy environment. Iya. Lingkungan kebijakan yang seringkali tidak sejalan. Apalagi kalau ada orang-orang yang berkepentingan dengan kebijakan baru itu terganggu kepentingannya. Interest group, pressure group. Karena di dalam sebuah kebijakan publik itu bisa dipastikan tidak akan memenuhi kebutuhan semua pihak. Betul. Pasti ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan. Betul. Nah, oleh karena itu mereka akan berusaha maksimal untuk dapat mempengaruhi agar kebijakan yang dibuat yang baru nanti jangan sampai merugikan dia. Gitu ya. Ini faktor-faktor yang melemahkan, bukan faktor-faktor pendukung. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah sekarang di era reformasi di Indonesia ini, pokoknya setiap kebijakan yang merujuk kepada kepentingan masyarakat, yang diarahkan fokus kepada kebutuhan masyarakat yang level bawah gitu ya, yang masyarakat miskin yang lebih banyak, saya kira itu yang jadi patokan. Pasti ada saja orang-orang yang
berusaha untuk mencegahnya karena dia punya kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, iya, iya. Itu saya kira. Baik. Terima kasih, Prof. Tadi dikemukakan juga bahwa ya dari hasil kebijakan itu yang penting kan nanti ini bisa bermanfaat terhadap masyarakat secara umum ya gitu ya. Nah, mungkin ini berkaitan dengan di bawah itu kan penginginnya sesuatu itu tadi katakan Prof ingin langsung mereka itu merasakan kebijakan tersebut gitu. Mungkin ini faktor dengan implementasi. Nah, biasanya kan saya lihat tuh suka ada gap ini antara yang dirumuskan dengan implementasi ini Prof. Karena mungkin ini kan kalau udah implementasi kan udah nyata, mungkin tadi katakan Prof udah memang ini harus dinikmati oleh masyarakat. Nah, kira-kira untuk yang mengurangi itu gap antara yang dirumuskan dengan diimplementasikan, kira-kira menurut Prof apa yang perlu dilakukan khususnya mungkin oleh para implementator di lapangan itu, Prof? Wah, ini bagus. Pertanyaan yang menarik sekali ini karena ini banyak yang terjadi itu seperti itu. Jadi lingkungan kebijakan itu ada mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sama-sama ada lingkungan-lingkungan tersendiri yang khas mempengaruhinya. Oleh karena itu tidak jarang terjadi kebijakannya sudah bagus, betul, tapi ketika diimplementasikan kok berbeda. Aneh, ada kebijakan publik ketika diimplementasikan malah didemo oleh masyarakat. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, awalnya adalah dari masalah masyarakat itu kebijakan publik muncul. Seharusnya ketika kebijakannya ada dan implementasikan, masyarakat harusnya kan bersyukur, mendukung, ya, dan dia merasakan manfaatnya. Tapi kenyataan tidak dapat kita pungkiri bahwa setelah kebijakannya muncul justru didemo. Iya. Ini ada sesuatu yang tidak beres ini tentu. Nah, di dalam konsep kita mengenal ada yang disebutkan the black box, kotak hitam. Iya. Jadi ketika kebijakan itu masuk ke dalam proses perumusan, di sana ada lobby-lobby tertentu. Nah, black box itu namanya juga kotak hitam, kita tidak bisa memantau. Nah, yang di dalam itu adalah orang-orang yang punya kepentingan saja. Ada lobby-lobby mungkin ya? Ada lobby-lobby, entah pasalnya satu hilang, satu kata dalam satu pasal itu hilang karena berbahaya begitu ya. Betul. Lalu ketuk palu disahkan. Nah, karena kebijakan publik itu mempunyai sifat otoritatif, memaksa, kalau sudah diketuk palu, siapapun harus bisa menyetujuinya dan melaksanakannya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Dr. Sofyan, bagaimana supaya relevan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebijakan yang diimplementasikan? Maka dalam hal ini tetap masyarakat harus turut memantau. Masyarakat yang terorganisir seperti LSM tetap harus turut peduli, mengikuti dari perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan itu. Betul. Saya kira demikian. Iya. Jadi sebenarnya mungkin dari perumusan atau formulasi sampai dengan implementasi ini, di situ juga sudah melekat ada hal yang bersifat peluang untuk melakukan evaluasi kan gitu, Pak. Betul. Ya, evaluasi yang tadi disebutkan kan bisa dari beberapa LSM yang harus terus mengawal sampai kebijakan ini betul-betul kan dirasakan oleh publik lah gitu, masyarakat. Baik, mungkin Prof, suatu kebijakan juga ini menurut Prof juga dalam formulasi, implementasi maupun dalam evaluasi kan tidak terlepas nih biasanya dari kondisi lingkungan kebijakan itu dibuat. Betul. Nah, kira-kira kondisi apa sih sebenarnya ya Prof yang banyak berpengaruh atau yang sangat mempengaruhi suatu lingkungan kebijakan itu, Prof? Ya. Jadi policy environment yang banyak berpengaruh itu kalau di Indonesia kan kita mengenal ada yang disebut politik, Polek Sosbud Hankam gitu ya. Tapi kita harus akui mengingat bahwa kebijakan publik itu adalah bagian terpenting dari sistem politik, maka yang lebih banyak dan lebih kuat pengaruhnya terhadap sebuah kebijakan itu adalah dari aspek politik. Oh, I see. Politik ini luar biasa mempengaruhi kebijakan karena di sana banyak bermain kepentingan. Baik. Dan di dalam itu bermain orang-orang yang kuat, yang punya pengaruh cukup besar. Baik.
Terima kasih Prof. Beberapa penjelasan yang dikemukakan. Mudah-mudahan ini tentunya bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka maupun para pemirsa yang menyaksikan perkuliahan ini. Jadi tadi kita sudah menyimak beberapa penjelasan dari Prof. dan berkaitan dengan pemahaman kebijakan publik. Yang penting memang mengenai kebijakan publik itu saya kira akan menjadi suatu studi yang menarik dan terus berkembang, dan saya lihat beberapa literatur juga ini bukan milik dari administrasi publik juga, ini paling udah meluas. Baik, sekali lagi Prof. Budiman, kami mengucapkan terima kasih atas pembahasan yang Bapak Prof. sampaikan. Terima kasih seluruh mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.